Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi fil alamin hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan menghormati Bapak pengurus atau yayasan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin, yang saya hormati adik-adik santri dan santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang keempat hari yang keempat hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, diberi kesempatan, berikut selawat dan salam kita bacakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Untuk hari yang keempat ini, mari kita buka dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qira'atul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sayyidil ikhwani nabiyil mursalin wa alihi wa ashabihi wa kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil tariqatil muhibbil maulana المدارس والمساجد مؤسسنا الوطن شيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفلاني وأصوله وفروعه والمحب. الفاتحة. ثم لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والمريدين من شيوخنا وللنهضيين والنهضيات لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. Mari kita sama-sama baca salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammirna nahdatal watani wa nahdatal baladi bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata 'ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata 'ilmihi minni. Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib barakata 'ilmihi minni. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa hadina as-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa hadina as-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafhamu wa zidna ilma wa alhiqna bis-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai, barangkali ada mungkin dari ada ya? Ada mungkin
Terima kasih. Jadi mari kita lanjutkan kajian kita sore ini yang punya giliran kelompok Chris dipersilakan. Silakan dibaca faslun wal mashu al khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun wal mashu ala al-khuffaini jaizan fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wa la fi izalati najasatin. Kalau ada badan nasri dulu para dan maskar adalah angkasa ini dan garis. Allah berda dengan musli wa syara qawluhu jaizun anna basar rijlaini afdalun minal musli. Wa inna ma yajuzu masul khuffaini la hadima faqat illa an yakuna faqid al-ukhra bi thalathati syaraita ayyam tadiya ay-syakhsu yusalma ba'da kamal taharati. Walau basala rijlan wa basala khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Walau ibtada al-basala ba'da kamalin taharati thumma ahdatha qabla usul al-rijli qadamal khuffi lam yajuzil masfu. Wa yakuna al-khuffani satiraini li mahalli ghusl al-fardi min al-qadamaini bi ka'bayhima. Walau kana duna al-ka'bayni kal midasi lam yakfi al-masfu alaihima. Kalmadasi lam yakfil masu alaihima. Wal muradu bisatiruna al-hayu lama yu'riyati wa yakuna sitru min asfala wa min jawanibil khuffaini la min a'lahuma wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi عليهما بترك المسافر في حوائجه من حد وترحال ويؤخذ من كلام المصنف قولهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ويشترط أيضا طهارتهما ولو لبس خفا فوق خف لشدة البول مثلا فإن كان الأعلى صالحا للمسجد والأسفل صح المسح على الأعلى وإن كان الأسفل صالحا للمسجد والأعلى فمسح الأسفل صحا أو الأعلى فوصل البلد للأسفل صحا إن قصر الأسفل أو قصرهما معا لا إن قصر الأعلى فقط وإن لم يقصر واحدا منهما بل قصر المسح في الجملة أجزاء في الأصح وينسى المقيم يوما وليلة وينسى المسافر 3 أيام بلياليهن بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت وابتداء المدة تحسب من حين يحدث أي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام من لبس الخفين لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم ودائم الحدث إذا أحدثا بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فردا ينسه ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقيته الذي لبس عليه خفيه فهو فرد ونوافل ولو صلى بطوره فردا قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل فقط وإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على
والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرد الماسح بين أصابعه ولا يضمها، ويبذل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخلق عن صلاحية المسح كتخرجه وارتداء المدة، وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melanjutkan kegiatan daurah ilmiah pada hari ini, karena waktu asar segera tiba. Sementara kita ini pembahasan, kita tunggu azan selesai. Sebentar lagi azan, kita lagi azan. Ini juga nazar. Ini yang disebut dengan mud, ya, mud. Jadi satu mud di air wudu yang dihabiskan oleh Nabi sejumlah ini. Ya. Jadi kalau wudu Nabi ya yang habis ya hanya satu mud. Jadi ya, kalau kita kan hanya untuk pasung ya, sahabat saja. Namanya satu mud, ukuran satu mud. Kemudian yang besar ini baru namanya satu sok 4 kali mud, ya. Nah, satu sok itu sama dengan arba'atu amdan, ya. Sok itu misalnya arba'atu amdan. Ini 4 mud ini yang dikenal dengan sok, satu gantang, ya, kalau zakat fitrah. Ya, kalau satu gantang atau satu sok ini ukuran air mandi Nabi. Nabi kalau mandi wajib ya, yang habis hanya satu sok, bukan satu jeding. Kita jawab azan dulu.
memungkinkan kita berwudu dengan satu mud, mungkin. Karena digosok itu kan, yang penting ada air, ya. Anggota wudu basah, gosok, kan selesai. Jadi tidak banyak yang ya, terbuang juga, tidak boleh terbuang, Jadi insya Allah sebelum maghrib ya kita upayakan ya, praktiknya. Ya. Betul nggak bahwa dengan satu mud itu bisa kita berwudu, ya, asalkan tahu caranya. Bahkan banyak satu mud ini sebenarnya, banyak bisa tersisa untuk lengkap itu, untuk lengkap 3 kali basuhan. Insya Allah nanti ya, mudah-mudahan. Kalau yang satu shock namanya, yang satunya shock, yang 4 kali mudnya. Jadi tidak mesti rupa bentuk sama, yang penting ukuran sama ya. Tapi jangan beli online ya, tidak bisa kita ukur dulu, karena rata-rata yang online itu ya tidak sesuai dengan ya mud yang asli ya. Bikin langsung bawa ke pandai besi ya, ya. Bisa dibikin dengan ukuran yang sama ya. Bentuk yang sama ya silakan ya. Tidak mesti bentuknya sama kan, ya. Seandainya ini kan bawahnya besar ini, jadi besar bawahnya ya. Sama besarnya, tentunya dia akan lebih panjang nanti. Dia sama besarnya dari bawah ya. Akan lebih panjang. Tapi yang penting ukurannya sama. Ya, volumenya, ukurannya artinya volume airnya sama. Harus diukur dengan yang asli dulu. Ya. Dipakai air kita mengukur dia, kita bisa mengetahui dia sama pakai air tentunya kan. Ya, pakai air, masukkan air di yang asli, lalu dipindahkan ke ukuran yang lain ya. Kalau tidak ada yang tersisa ya, air yang di sok aslinya ya, di mud guru ya, berarti sama ukurannya. Kalau mau dicoba bisa pakai botol-botol begini kan, bisa pakai botol ya. Di kemarin ini 1,5 botol kurang lebih, 1,5 botol ya. Membuktikan ya silakan, dari botolnya, di botol 1,5, ukuran 1,5, masukkan ya, kurang lebih 1,5 ya. Kurang 1 liter ya. Insya Allah nanti kita praktikkan. Dilanjutkan ya, pembahasan ya, yang sekarang mengenai mengusap ya, 2 ya, sepatu khuf ya, sepatu dari ya, kulit ya, sepatu dari kulit. Ini seperti dijelaskan tadi bahwa ya, mengusap ya, sepatu ini ya, mengusap sepatu dari ya, kulit ini ya, ataupun yang sejenisnya bisa jadi bukan ya, persoalan wajib ataupun ya sunat ya, hanya merupakan ya, dispensasi dari agama ya, kelonggaran yang diberikan ya, oleh agama ya, khusus ya, pada saat berwudu saja ya.
dipakai dengan syarat-syarat ya, tertentu ya, maka nanti pada saatnya ya, waktu kita berwudu ya, sepatunya tidak perlu dibuka ya. Tidak membasuh kaki seperti biasa, tapi sepatunya yang kemudian diusapkan, sepatunya diusap dengan cara khutut seperti disebutkan tadi itu, dengan cara ya kita garis saja, tinggal digaris saja ya. Ini bukan kemudian diusap pakai telapak tangan, tapi jari tangan direnggangkan, ayufar rijal dikatakan, ayufar rijal masihu apa katanya, asabi'ahu apa tadi itu, ayufar rijal masihu bi ayufar rijal masihu baina asabi'i wala yadha'ahuma wala yadha'uha wala yadha'aha ya, wala yadha'aha. Oleh yang mengusap sepatu ini supaya yang merenggangkan jari-jarinya, direnggangkan, jari-jari ya. Tidak kemudian dia ya, tutup rapat begini kemudian diusap ya, tapi direnggangkan. Mengusap ya bagian atasnya, mengusap bagian atasnya. Itulah yang kemudian yang memunculkan statement Imam Ali bin Abi Thalib yang terkenal yang mengatakan ya laukana dinu bil-wahyi, terus lakana mashu asfalil khuffi aula min a'lah ya. Laukana dinu bil-wahyi lakana mashu ya asfalil khuffi aula ya, min a'lah. Seandainya agama ini ya berdasarkan nalar ya, berdasarkan akal ya, niscaya mengusap bagian bawah khuf itu lebih utama dari mengusap atasnya. Tapi justru yang diusapkan atasnya, yang bersih, yang kotor itu bawah, yang kotornya itu kan bawah, yang dipakai jana, yang nginjak tanah, yang bersentuhan dengan tanah itu kan bawah sepatu, tapi bukan bawahnya yang diusap, namun atasnya ya. Jadi kalau pakai akal sehat mestinya yang di bawah yang diusap, yang kotor ya. Bahkan bisa jadi tidak sekedar kotor biasa, kena najis di bawahnya, tapi bukan bawahnya yang dibersihkan, bagian atasnya. Nah, ini hanya keringanan yang diberikan pada saat berwudu saja, jaizun fil wudu. Tidak menjadi keringanan nanti ketika mandi, entah mandi wajib, mandi sunat atau menghilangkan najis, di kakinya berdarah ya, lalu kemudian diusap sepatunya untuk menghilang sebagai pengganti ya menghilangkan darah yang di kakinya. Masih sedang pakai sepatu, kakinya berdarah, kaki berdarah ya, kaki yang berdarah berarti kaki kena dengan najis, jadinya kaki kena najis ya. Apakah bisa kita usap ya sepatu ya sebagai pengganti menghilangkan najis yang di kaki itu? Ya tidak bisa, harus dibuka ya, sepatunya dibuka kemudian bersihkan kaki dari darah atau dari tanah ya. Demikian pula kalau kita mandi wajib, mandi sunat ya, nanti ketika sampai di kaki ya sepatu harus dibuka ya, harus dibasuh seperti biasa. Jadi keringanan yang diberikan hanya ketika wudu saja. Itu pun kemudian diungkapkan dengan kata jaiz, boleh kan? Boleh. Sehingga ya membasuh kaki seperti biasa itu tetap lebih utama dibandingkan dengan yang mengusap ya sepatu ini. Yang mengusap sepatu itu tetap lebih utama membasuh kaki seperti biasa. Hanya persoalan ya, kebolehan saja. Diboleh bukan kemudian harus diartikan nanti ya, dengan ya sunnah apalagi lebih utama, kan tidak boleh, diperbolehkan. Dan sama dengan ajaran poligami itu kan boleh, tidak mengatakan sunnah, tidak mengatakan ya wajib, ya namanya saja boleh ya, saja boleh. Nama saya boleh ya
bagi yang mampu ya silakan, tidak mampu ya jangan. Ya, tetapi kemampuan itu kita tidak ketahui sebelum dipraktikkan. Dipraktikkan dulu, tidak dua dulu. Bagaimana kita tahu diri kita adil kalau tidak pernah dicoba kan? Pernah dicoba dulu lagi. Coba dua telur ya. Kalau tidak adil, nggak bisa adil ya baru apa namanya ya diceraikan. Apa namanya yang satu kan? Ya, diceraikan si tuan sih. Ini hanya sekedar boleh saja kan? Ya, boleh mengusap apa namanya ya sepatu khuf ya. Dengan ya syarat-syarat ya yang ya disebutkan di sini. Itu ada berapa tadi? Ada ya, berapa? Ada 3 kan? Ada 3 syarat ya. Ada 3 syarat. Dan tadi jelas mengatakan ya falau ajnaba wa dumiyat rijluhu fa arada al-mashab badalan an ghusl rijli lam yajuz bal la budda al-ghusli. Ya, seperti itu. Tadi sudah disebutkan dia junub, kalau seorang junub ya, atau kakinya berdarah, wadumiyat dijubu, wadumiyat atau audumiyat. Wow pakai waw dan pakai au. Au pakai au itu baru benar ya, dipakai waw ya. Kalau ajnaba au dumiyat dijubu. Ya. Junub atau kaki berdarah. Ya. Lalu dia ingin mengusap, itu tidak boleh. Tidak boleh ya, karena tadi keringanannya hanya di wudhu saja kan, wudhu saja ya, tapi bagi yang junub atau ada najis di kakinya setelah dia memakai ya sepatu khuf ya, maka harus dibuka, harus dibasuh kakinya untuk mandi atau dibuka sepatunya ya, untuk menghilangkan najis yang di kakinya. Syaratnya ada 3 yang disebutkan di sini. Yang pertama, ya, ketika ya mulai dipakai 2 sepatu ini, ya ba'da kamalul thahar, setelah ya sempurna ya, bersucinya, setelah sempurna kita bersuci. Ya, jadi wudhu sempurna lengkap. Ya, kaki kiri dibasuh, selesai sudah kita wudhu. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, sempurna basuhan kaki, lalu kita pasang sepatu, lepasan sepatu. Jangan belum sempurna basuhan kaki, belum sempurna wudhu, ya, belum sempurna wudhunya, ya, lalu dia pakai, nanti kemudian mengadakan perjalanan batal wudhu. Ya tidak bisa kita mengusap sepatu karena tadi ketika dipakai sepatu ini belum sempurna ya wudhunya, belum sempurna itu belum sempurna mandinya. Ya, kalau dia mandi atau wudhu sebelumnya tadi. Ya, setelah sempurna bersucinya ya bersuci karena imma wudhu ataupun mandi kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, supaya ya, 2 sepatu tadi ya, menutupi ya, basuhan wajib dari kaki, berarti tertutup bersama dengan mata kaki kan ya, tertutup mata kaki juga ya, dari ujung jari-jari kaki sampai atau bersama dengan 2 mata kaki itu tertutup. Kalau masih kelihatan mata kaki berarti ya, penutupnya tidak sempurna ya. Walaupun dipakai setelah sempurna ya bersuci ya, namun ya, ketika ditutup mata kaki masih kelihatan ya, atau tumitnya kelihatan ya, karena bolong ya, karena tertutup ya, ya, tumitnya bolong atau memang tidak bolong namun seperti tadi ya, karena ukuran
ukuran ya sepatunya ya, tidak sampai menutupi ya, mata kaki, tidak sampai menutupi mata kaki. Ya, maka itu juga tidak memenuhi syarat nanti. Ketika kita akan mengusap sepatu tidak dibenarkan jadinya. Ya, batal wudu yang mengusap tidak bisa karena tidak menutupi ya basuhan wajib, tidak menutupi basuhan wajib sepatunya. Ya, kemudian yang terakhir itu ya, supaya ya, sepatu yang dipakai ya, memungkinkan untuk digunakan ya mengadakan perjalanan, kuat digunakan untuk berjalan. Ya, kalau zaman dahulu kan orang biasanya jalan kaki ya, jalan kaki. Bisa digunakan untuk ya naik gunung, turun gunung, ya, masuk lembah, keluar lembah, masuk hutan, keluar hutan. Ya. Di sepatunya kuat ini, sepatunya kuat. Jangan begitu jalan apa namanya ya 1 jam 2 jam robek, ya. Robek. Makanya dari kulit ini, dari kulit ya, dari kulit biasanya. Itu banyak dijual mungkin kalau di Mekah banyak dijual sepatu dari kulit ya, itu dari kulit. Ya. Ataupun tidak mesti dari kulit sesungguhnya, penting kuat apa namanya dipakai untuk berjalan ya. Yu'ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihi ya. Jadi kuat digunakan untuk ya berjalan. Karena nanti ya, ada ya durasinya untuk kita boleh mengusap sepatu ini kan. Ya, bagi yang musafir kan 3 hari 3 malam. Kalau dipakai sehari semalam sudah robek, ya tidak bisa kemudian diganti langsung lanjutkan apa namanya ya lanjutkan dengan hari sebelumnya, harus mulai dari awal lagi jadinya itu. Ya, selama 3 hari 3 malam, ya, kalau dia musafir itu masih tetap apa namanya kuat, ya, masih tetap utuh, masih bagus apa namanya bagus sepatunya. Atau kalau mereka yang tidak musafir kan sehari semalam. Jadi paling tidak sehari semalam bagi mereka yang apa namanya, bagi mereka yang ya, tidak mengadakan perjalanan, ya, itu kuat ya sepatunya. Seandainya dia akan berjalan sehari semalam, ya itu masih tetap utuh, masih tetap bagus apa namanya sepatu ya khufnya ya. Ya, kemudian ya, apa namanya ya syarat yang ketiga ya, seperti tadi kan kuat yang digunakan untuk ya berjalan sepatunya kan. Ya, itu kuatnya itu bagaimana kan tadi ada di ya dijelaskan dengan sempurna. Nah, setelah itu kemudian dijelaskan ya durasi di tadi itu. Yang bisa mungkin yang menolehkan musafiru ya salah satu ayamin wilayatihinna ya sampai akhir ya. Ya, jadi keringanan yang diberikan oleh agama ya hanya sehari semalam untuk mereka yang tidak musafir ya, untuk yang musafir ya 3 hari 3 malam. Tapi ini yang musafirnya ya bukan untuk maksiat ya. Ya, bukan musafirnya untuk maksiat. Makanya di awal dari disebut wal asy bis safari wal haimu yang sahani mashamqin. Ya, kalau dia mengadakan perjalanan ya, dengan tujuan untuk maksiat ya, atau apa namanya ya di tengah perjalanan ya, ada keinginannya untuk melakukan maksiat, nah itu bukan 3 malam diberikan keringanan, tapi hanya sehari semalam saja ya. Al-asi bis safari atau al-asi fis safari maksiat bis safari atau maksiat fis safari. Niat awal maksiat, atau di tengah perjalanan baru dia ada niatnya untuk maksiat, itu hanya keringanannya sehari semalam. Berarti yang 3 hari 3 malam musafir ini ya, musafir yang apa namanya diperbolehkan oleh agama ya. Musafir yang ya jaiz ya, musafir yang jaiz, musafir yang bukan untuk maksiat ya. Musafir yang apa namanya tidak ada niat di tengah perjalanan melakukan maksiat. Musafir yang ya, safar-safar yang diizinkan oleh agama, ya.
safar, untuk ilmu safar, menjenguk orang tua, safar untuk silaturahim dan sebagainya. Itu baru dikasih keringanan ya mengusap ya 3 hari 3 malam itu kan. Dan seterusnya. Ini bisa di apa namanya ya, baca ya ulang nanti. Ya, kemudian ya, tadi disebutkan ya, bagi mereka yang mengusap sehari semalam, ya, waktunya diberikan. Namun tiba-tiba belum selesai sehari semalam mengadakan perjalanan. Ya, apakah berubah menjadi 3 malam jadinya? Ini baru setengah hari, ya, ya belum 24 jam lah, kurang lebih begitu. Belum 24 jam dia mengadakan perjalanan. Apakah menjadi ya 3 kali 24 jam jadinya? Ya, enggak ya. Tetap karena sebelumnya ya, dia memang tidak musafir, ya, maka dia sempurnakan yang usapan orang tidak musafir. Demikian pula dia musafir 3 hari 3 malam dikasih keringanan, kasih kemudahan, ya, baru 2 hari kemudian dia mukim atau kembali ke tanah air, ya, kembali ke tanah air, umpamanya, ya, kembali ke tanah air, pulang kampung, ya selesai, jadinya selesai. Tidak dia lanjutkan 3 hari 3 malam. Tidak lanjutkan 3 hari 3 malam. Ya seperti orang ya, sholat jamaah seperti itu kan, ya hampir sama. Ya. Setelah itu kemudian dijelaskan ya perkara-perkara yang membatalkan mengusap ya khuf ya. Ya. Pasti ada itu ya. Jadi setiap ya persoalan hukum yang disebutkan oleh para ulama itu sempurna, ya lengkap ya, ya lengkap ya pembahasannya, ya mulai dari rukunnya, ya sunnahnya, yang membatalkannya, yang memakruhkannya, itu semuanya lengkap. Ya. Dan yang lengkap ini ya hanya ada pada ya, fikih-fikih mazhab yang masih eksis sampai sekarang. Ya. Kalau yang lain ya, seperti sering disebut itu al-madzhabul ba'idah itu ya, mazhab-mazhab yang sudah punah, ya, walaupun masih ada 1-2 pemikiran ya, imamnya, ya, tapi tidak lengkap ya, tidak begitu lengkap. Ya. Kita tidak mengatakan Imam Ibn Arabi termasuk mazhab yang punah ya, karena kitabnya ada. Ya. Ya. Kemudian yang menyebarkan pemikiran dulu juga ya ada ya, ada. Ya. Namun sesungguhnya tidak begitu lengkap juga Imam Ibn Arabi. Ya, tidak begitu lengkap. Ya. Meskipun belum membahas wudu umpama ya, tapi tidak selengkap imam-imam mazhab ya. Ya, tidak selengkap imam mazhab. Jadi hanya ya sifatnya parsial saja nanti. Ya, separuh. Ya, persoalan-persoalan tertentu yang kemudian beliau komentari ya, tidak utuh semua persoalan ya, utuh semua persoalan sholat tayammum ya, tidak seperti ya imam-imam yang 4 khususnya. Dia membatalkan usapan ya khuf ini ada berapa tadi disebut? Ada 3 kan? Ada 3. Ya. Yang pertama bil khal'ihima ya, sengaja ya melepas atau membuka ya keduanya. Sengaja membuka keduanya itu salah satunya ya. Atau terlepas sendiri, terbuka sendiri, tidak ada unsur kesengajaan. Ini khila ya. Ini khila ya. Imma ya sengaja dilepas dua-duanya atau salah satunya, atau dia terlepas sendiri, terbuka sendiri, tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Kalau sudah dilepas atau terbuka sendiri ya, berarti tidak bisa lagi kita ya melanjutkan ya usapan. Setelah dia terbuka, ya
ya, atau terlepas sendiri, ya, lalu nanti batal wudu, ya, dipasang lagi sepatunya rusak, ya tidak boleh karena tadi sudah terlepas. Kalau mau ya ulang lagi dari awal, jadinya ulang lagi dari awal. Ya, wudu sempurna pasang lagi, ulang dari awal jadinya. Au khurujul khafi an salahiyatil masjid kata farduhi. Atau dia tidak terlepas tetapi ya, sepatunya ini tidak lagi layak untuk diusap karena sudah robek, sudah rusak. Itu sama hukumnya juga dengan dia terlepas, jadi sudah robek, sudah rusak, sudah bolong di sana sini, ya, sepatunya. Kemudian yang kedua, ya, inqidha'il muddah, ya, di masa mengusapnya sudah berakhir, sudah selesai sehari semalam bagi yang mungkin, ya, lalu batal wudhunya, mengusap lagi ya tidak bisa, ya. Jadi buka dulu, basuh kaki, pasang lagi, baru mulai lagi seperti itu jadinya. Ya. Di saat ini, ya, selesai sehari semalamnya. Ya. Kemudian batal wudhunya, mengusap sepatu ya tidak bisa karena sudah habis waktu. 24 jam sudah selesai, sudah habis waktunya. Ya, buka sepatunya, ya, basuh kaki seperti biasa normal, setelah itu pasang lagi, baru mulai nanti batal wudu. Setelah itu baru bisa mengusap sepatunya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, wa bi urudi ma yujibul ghusla kaya nabatin aw haidin aw nifasin ila bisil kufi. Pada ilmu, ya, atau nifas dan sebagainya. Karena seperti tadi di awal, ya, mengusap sepatu ini, ya, menjadi dispensasi keringanan hukum bagi mereka yang berwudu saja. Adapun kalau yang junub, ya, atau yang nifas yang akan wajib mandi, itu tidak ada keringanan dan mereka wajib dibasuh. Ya, buka sepatu kalau mau mandi wajib, itu mandi sunat, ya, buka sepatunya, basuh kaki seperti biasa, jangan diusap sepatunya. Nah, itu dia. Kemudian tadi diingatkan ya, bahwa cara mengusapnya itu dengan fututon, ya, dengan bergaris ya, di jari-jari tangan, ya, direnggangkan, jari-jari tangan direnggangkan. Jadi kalau ini sepatu bagian atasnya kan di ujungnya tinggal diusap saja. Cukup bagian atasnya saja, bahkan bagian atasnya saja. Jari-jari tangan direnggangkan, tidak kemudian dilapatkan, diusap seperti diusap. Cukup hanya direnggangkan saja, usap dari ujung ke atas begitu. Tidak rata kena dengan usapan itu sebenarnya, tidak rata dengan usapan semuanya. Karena kan direnggangkan, kemudian disatukan direnggang. Ya. Kalaupun mau kiri kanan, ya bisa juga. Tetap dengan merenggangkan apalagi jari tangan, Ini sekali lagi, ini hanya sekedar kebolehan saja, ya, tidak mau digunakan ada persoalan karena tetap membasuh kaki itu lebih utama jika disebutkan kan, ya, jadi basuh rijlah ini ya aula, ya, tapi itu tetap lebih utama membasuh kaki. Bisa andainya kita, ya, mengambil, ya, keringanan ini juga tidak ada masalah kan, tidak ada masalah. Misalnya dikasih keringanan, dikasih kemudahan. Ini bukan kemudian selamanya, tidak, bukan selamanya kan, tadi ada batasan waktunya. Tidak sama seperti, ya, fikih Syiah. Kalau fikih Syiah mengusap sepatu ini selama-lamanya. Ya,
Kenapa? Karena ya mereka ya memaknai firman Allah wa arjulikum, kata juga ya famsahu birusikum wa arjulikum. Jadi arjulikum itu maksud kepada birusikum, bukan maksud kepada ya yang sebelumnya aidiakum itu ya. Bahkan bukan maksud kepada wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Dia baca wa arjulikum tapi maksud kepada ya bi ru'usikum, diusap kaki. Ya usap kaki ya pakai sepatu. Maka di Syiah ya bisa mereka selama-lamanya kapanpun dia mau, tidak terbatas dengan sehari 3 hari menggunakan sepatu itu. Nanti mereka tinggal usap saja. Itu mazhab Syiah ya, mazhab Syiah. Ya, kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun dia baca wa arjulikum, tetap maksudnya kepada wujuhakum itu, atau maksudnya kepada yang sebelum birusikum atau sebelum birusikum ya. Wa aydiyakum kan, wa aydiyakum ya. Wa aydiyakum ya. Jadi kalau dibaca wa arjulikum ya, bukan kemudian menjadi musab, tapi tetap membasuh. Nah, itu yang biasa dikenal dengan harakatul mujawarah itu kan ya. Jadi karena sebelumnya berbaris bawah, maka dia ikut juga berbaris bawah, tetapi dari segi makna ya tidak kemudian disamakan. Jadi dia ikut baris ya karena sebagai tetangga saja ya, sebagai tetangga dekat saja ya. Tapi tetap membasuh itu, bukan mengusap. Itu yang fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tadi disebutkan sekedar jaiz saja, tidak menjadi ya kewajiban mengusap itu. Kewajiban tetap membasuh kaki ya, kecuali nanti kalau tajdid ya namanya. Kalau kita tajdid dulu itu ya sekedar boleh juga ya. Karena ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ketika sampai di kaki Nabi ya sekedar mengusapnya saja ya. Itu pun tidak pakai sepatu juga, itu sebenarnya itu tidak pakai sepatu ya. Jadi ketika sampai di kaki Nabi tidak membasuh, tapi sekadar diusap saja. Itu berlaku untuk tajdidul wudu kata fuqaha ya. Jadi pembahasan tentang mengusap sepatu. Selesai. Jadi kalau lengkapnya lagi-lagi tadi itu dia harus sudah diartikan sebelumnya ini sebenarnya. Artinya dipahami dulu ya, sehingga kita tidak membaca ya utuh. Tidak kita baca utuh. Dibaca ya, pahami ya, tinggal ya, kita jelaskan ya, sekedar-kedarnya saja. Allah a'lam bishawab. Jadi teman dari peserta yang akan mengambilkan beberapa perkataan yang dilaksanakan izin yang pertama dulu perlu yang pertama asbab berurut hukum menyangkut ini. Kemudian apakah sepatu yang digunakan itu ada sepatu khusus atau sembarang sepatu yang tertentuan? Kemudian yang dipahami oleh sebagian masyarakat karena ini memang jarang dipakai, apakah penggunaan huruf ini karena khusus tertentu atau siapa saja ya. Jadi yang pemahaman masyarakat pemakaian yang huruf ini kan harus terlebih misalnya contoh
Apakah sekarang masih berlaku di anak-anak di Timur Tengah atau di daerah Turki dan sebagainya? Nah ini yang mungkin perlu mungkin diberikan pencerahan detail. Tentunya sebelum santri dan santri diberikan pertanyaan. Terima kasih. Pertama tadi mengenai asbabul wurudnya, asbabul wurud. Ya saya belum tadi. Asbabul wurud mengusap sepatu. Mulai kali. Asbabul wurud, asbabul murad. Ini sesungguhnya kebolehan mengusap sepatu ini karena cuaca dingin ya, cuaca dingin. Madinah kan dingin, daerah ini. Namun kemudian menjadi berlaku bagi umat Islam dalam suasana kondisi cuaca apapun, tidak hanya saat musim dingin atau di daerah dingin. Makanya tadi disebutkan mereka yang berdomisili hanya dibatasi sehari semalam, yang mengadakan perjalanan 3 hari 3 malam tadi. Tidak kemudian dimunculkan lagi sebab munculnya rukhsah ini. Disebab rukhsahnya tidak lagi diperlakukan. Karena kan biasa demikian di ajaran agama kita bahwa ada ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab munculnya memang perlu supaya kita mengetahui apa tujuan utama dari pensyariatannya. Namun setelah itu sebabnya menjadi diabaikan karena tidak selamanya atau tidak semua umat Islam juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Misalnya keringanan. Sekarang walaupun cuaca tidak dingin, walaupun bukan di daerah dingin, diizinkan oleh agama untuk mengusap sepatu tadi itu dengan 3 syarat tadi itu. Nah, kemudian sepatunya apakah mesti dari kulit saja? Tidak mesti, kita mesti. Kan tidak ada disebutkan tadi mengatakan harus minal jildi kan. Tidak ada. Yang penting kuat dipakai berjalan. Bisa dipakai berjalan. Kalau orang musafir sehari semalam. Kalau yang mungkin seandainya dia mengadakan perjalanan sehari semalam, masih tetap apalnya bisa digunakan untuk musafir, tidak sobek-sobek, tidak robek. Dia mengadakan perjalanan 3 hari 3 malam ataupun sehari semalam, seandainya dia mengadakan perjalanan bagi yang mungkin itu. Tidak mesti dari kulit, mesti dari kulit. Seandainya ada dari kayu, bisa kita pakai, nyaman kita pakai dari kayu, atau dari kain, umpama. Silakan saja. Yang penting kuat, kuat, tahan banting lah seakan-akan gitu. Sepatunya ini. Karena kan kalau dia musafir 3 hari 3 malam dia akan terus jalan ini. Sedang hanya istirahat sebentar saja. Yang mungkin memang dia tidak mengadakan perjalanan, tapi seandainya dia mengadakan perjalanan, dikasih jatah saya semalam itu, sepatunya ini bisa digunakan jalan sehari semalam. Walaupun dia tidak mengadakan perjalanan sesungguhnya. Dari mana bahannya, dari mana pembuatannya? Tidak mesti dari kulit, yang penting kuat kita itu. Mau dari kayu, mau dari kaca, mau dari
ya apa juga dari besi ya, memang memungkinkan ya. Bisa kita gunakan berjalan, memang berjalan tidak ada masalah. Cuma biasanya ya dari kulit itu saja kan, dari kulit, biasanya dari kulit, biasanya dari kulit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada ketiga tadi. Terjawab dengan jawaban yang pertama ya, terjawab. Berarti kalau musafir 3 hari kita pulang lagi, nyambung lagi gitu ya. Iya, jadi kalau apa namanya, umpama sudah habis masanya nih, sudah habis masanya kita musafir, sudah habis sehari semalam atau habis 3 hari 3 malam. Ya. Maka kalau sudah habis, ya buka dulu sepatunya, buka sepatunya, untuk normal, kaki basuh seperti biasa. Setelah dibasuh kaki, dua-duanya sudah disucikan, sudah dibasuh kedua kaki, pakai lagi ulang, apa namanya, lagi dapat jatah 3 hari 3 malam atau sehari semalam. Karena umroh kita kan bisa 12 hari, 15 hari. Jangan pulang ya, maka kita pulang dulu kalau selesai. Jadi dalam umroh kita yang misalkan yang 15 hari nggak banyak masalah. Dan berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Di mana-mana kan? Ya, mau berangkat ya terus tadi 3 hari berlaku, mulai lagi sampai 15 hari seterusnya. Tapi kan kita harus ingat ini, kapan kemudian seseorang dinamakan sudah safar. Ya, kalau kita safar itu apabila kita sudah meninggalkan kampung halaman. Ya, kampung halaman. Meninggalkan kampung halaman bukan meninggalkan rumah atau desa. Ya, kalau kita mau berangkat ke Jawa, begitu tinggalkan mantan, lalu sudah dianggap safar, enggak. Jadi kalau kita jalannya jalan darat, berarti pelabuhan. Di pelabuhan sudah mulai bisa dianggap apa namanya safar, atau di bandara kalau di atas ya bandara. Ya, jadi ya, begitu keluar dari ya Lombok Tengah sudah mulai safar. Kan belum meninggalkan batas-batas desa, belum meninggalkan batas desa. Batas desa maksudnya batas desa ya batas wilayah kita secara ya umum itu. Kalau kita di Lombok kan ya batas Lombok, tinggalkan Lombok ya. Jadi kadang jamaah haji umpama ya, begitu sampai di asrama haji sudah mulai apa namanya ya menjamak qashar, apa namanya sholat ya. Paling tidak di bandara ya, baru bisa ya. Dari sana kemudian kita akan memusaf apabila ya untuk batang. Tadi kan dipakai dalam keadaan sudah suci sempurna. Ya, kita wudu atau mandi sempurna perlu dipakai. Nah, begitu kita sampai di bandara, wudu batal ya, maka nanti ketika wudu ya normal seperti biasa di kaki ya, kan sudah kita pakai nih. Kan begitu sempurna kita bersuci pakai sepatu ini. Sampai di bandara batal wudu. Nah, berarti ya nanti di kaki tidak perlu kita buka sepatu ini, tinggal kita ya usap saja. Ya, sholat apa di bandara? Sholat waktu itu umpama ya sholat maghrib. Padahal tadi dia pakai ya di zuhur, ya dia pakai di zuhur, tapi ketika dia mengusap pertama di maghrib, ya berarti mulai hitungan pertama mengusapnya maghrib, jadi itu, ya maghrib. Maka sehari semalamnya berarti maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ini sudah sehari semalam ya jadinya itu. Asar sudah sehari semalam, jadi. Lagi ditambah kalau dia 3 malam ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Di asar hari ketiga baru dia selesai. Datang maghrib berarti
itu sudah menikmati jadinya. Jadi kalau maghrib dia batal wudhunya, maka harus dibuka sepatunya. Itu artinya. Atau subuh dia mulai mengusap, jadi itu dari subuh jadinya. Subuh, asar, maghrib, isya, jadi sehari semalamnya. Jangan pulang, jangan balik ke rumah, berangkat boleh musafir. Cuma persoalannya ini kan ketika sudah menyapu, kita mau sholat, kita buka sholat, bukan berarti pasal lagi kan? Gimana lagi? Ya ketika kita mau sholat kan sepatu itu kita buka. Atau kita sholat kita buka, jangan dibuka ketika sholat. Kalau dibuka ketika sholat, dong lagi kita bisa mengusap. Ini dia persoalan ketika kita naik di masjid bandara bisa pakai sepatu kan kita bisa. Karena itu barang makan kan. Ini persoalan. Kita mau sholat di masjid pakai sepatu, bahkan gondok. Kemudian ini kan harus kita apa? Ini kan seperti tadi, bisa jadi justru di bawah sepatu ini ada najis. Ya. Otomatis kalau kita masuk masjid, karena masjid kita seperti kondisi sekarang kan tidak seperti masjid Nabi. Kalau masjid Nabi kan tanah ini, walaupun pakai sepatu, kotor, mutar najis, ada najis di bawah, tidak ada persoalan. Kalau kita masuk masjid pakai sepatu khuf, di bawahnya ada najis, tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena tidak pakai lantai ini kan. Ya, di mana sholatnya jadinya? Ya, jangan di masjid, di luar masjid. Kalau mau di masjid ya buka, kalau buka tidak bisa kita usap lagi, harus pulang dari awal. Ya, jadi kan begini persoalannya ini. Orang dahulu ini kan orang zaman dahulu ini dia mengadakan perjalanan jauh. Ya, seperti tadi masuk hutan, keluar hutan. Tidak ada masjid di hutan. Di zaman dahulu kan. Tidak ada masjid di hutan. Sampai sekarang tidak ada masjid di hutan. Ya, kecuali kalau masjid yang dibangun lebih dari. Jadi perlu ketemu langsung. Karena mereka itu kan masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung, masjid jarang, kalaupun ada masjid ya dari tanah ini lantainya. Jadi aman-aman saja mereka sholat di masjid. Ya, tapi kalau kita ya, tidak ada pesawat lewat hutan gitu. Kalaupun lewat hutan kan atas ini tidak mungkin turun. Itu kan perjalanan pakai jalan kaki, pakai kuda, pakai unta seperti itu. Jadi kalau mau masuk masjid, ya pakai sepatu, ada najis di bawah, ya tidak mungkin lah itu. Tidak mungkin ya. Kalau tetap masih masuk masjid, sholat ya harus dibuka, jadi dibuka supaya jangan mengotori masjid. Itu yang dipikirkan. Katanya hilang menggunakan naik masjid kan motor. Dan tidak mungkin kita akan ke masjid dengan sepatu ya, kotor seperti itu. Ketika sholat tetap kita pakai sepatunya ini. Ya, bahkan kita mengadakan perjalanan ini bersama istri bersama istri. Jadi malam Jumat itu kita pakai sepatu. Nanti mandi lah, bukan kalau mandi ya. Kalau mau mandi wajib harus dibuka. Ya gimana? Intinya kan bagi kita berlaku di posisi kalau kita mungkin ya banyak pertanyaan dari orang-orang yang paham. Jadi sendiri berlaku di kondisi tertentu lah, musafir ya seperti yang dijelaskan tadi. Musafir
masjid kondisi apapun tetap berlaku, bisa berlaku. Cuma konsekuensinya kita ya, di era kita sekarang ini, kalau kita pakai sepatu, ya, musola di masjid ya, tidak memungkinkan. Ya, kayak musola ya di luar masjid, sholat bersama kawan, bersama musafirnya, gitu ya. Tapi tetap dipaksa untuk sholat di masjid, ya tidak bisa kita pakai sepatu, ya, tidak bisa pakai sepatu. Ya. Sama seperti yang mungkin ini, ya, dia mau jadi imam sholat di masjid besar, tidak mungkin dia akan pakai sepatu, tidak mungkin pakai sepatunya. Kalau ada najis di bawah, kalau mau sholat dengan pakai sepatunya itu silakan, tapi bersihkan ya tentunya kan. Kan gampang jadinya. Kalau kita mau sholat di dalam masjid, kalau ada najis di bawah dibersihkan. Kalau bisa kita pakai itu sepatunya. Ya, sepatunya bisa dipakai masuk masjid, tapi bersihkan yang di bawah. Cuci dulu kalau memang ada ya najis. Ya. Jadi bukan tidak mungkin kita sholat di masjid kalau pakai sepatu itu, tetap memungkinkan di masa sekarang. Namun ya periksa ya bagian bawah sepatu, kalau ada najis ya cuci bersih, ya, masuk masjid gitu kan. Jangan dibuka sepatunya. Kalau dibuka lalu dicuci yang di bawahnya ya tidak bisa lagi kita mengusap nanti kalau apa nih pada untuk setelah itu. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan pada sekarang barangkali masih mau mengangkat atau dijelaskan lagi. Silakan mungkin dari yang nanti dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang kita menjadikan langsung saja pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kemarin kita sudah menjelaskan tentang niat yang wajib ya. Namun di sini saya mau bertanya tentang niat untuk mandi sunnahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dari kehujan karena daerahnya daerah ini, apakah boleh kita mempraktikkan yang tadi untuk melakukan berulang sepatu ya dari rumah, kemudian dari rumah kita berurus pernah, kemudian kita mempraktikkan ibadah ya. Apakah boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang mana? Silakan. Ada. Satu-satu dulu nih, satu-satu dulu. Tadi apa tadi? Ya. Pertama tadi. Niat mandi sunnah. Umpama kita mau mandi ya Jumat ya, mau mandi Jumat ya. Nawaitu ya ghuslan Jumati sunnatan. Itu saja. Saya berniat mandi Jumat sunnah ya. Atau nawaitu ya sunnatan ya, ghusl Jumat. Tapi paling pas kita itu nawaitu ghusl Jumati sunnatan. Saya berniat mandi Jumat ya sunnah. Ya. Nawaitu apalagi mandi sunat yang lain. Nawaitu ghusl ihrami ya sunnatan. Ya, saya berniat mandi ya ihram sunnah, mandi sunat ihram ya, seperti itu kalau redaksi Arabnya. Sebagaimana kalau wajib apa ya? Kalau dia mandi wajib nawaitu ghusla fardhon atau nawaitu fardhol ghusli kan begitu. Nawaitu ghusla fardhon.
Nawaitu ghusla Jum'ati sunnatan. Nawaitu ya sunnatan ghusl Jum'ah. Ya, bisa saja itu semuanya. Kemudian yang kedua, apa tadi mengenai mengusap sepatu. Daerahnya dingin. Daerahnya dingin. Ke Gunung Rinjani. Gimana? Ke Gunung Rinjani. Hah? Ke Gunung Rinjani. Ke Gunung Rinjani. Nah, seperti tadi, ya, dimanapun kita berada, mau ke Gunung Rinjani, mau ke Gunung Tambora, mau ke ya, Gunung Kembar di Rabah. Ya kenapa ketawa ini? Ada nama gunung itu di Bima. Lagi Gunung Kembar di Rabah. Rabah itu nama desa. Gunungnya betul Kembar, dua gunungnya. Desa Rabah. Desa Rabah. Di gunungnya itu Kembar, dua. Di mana tepatnya? Di Desa Rabah. Maka itu Gunung Kembar di Rabah. Dia mau ke Rinjani, boleh enggak mengusap sepatu? Boleh. Boleh, tapi kan sehari semalam jadinya, karena kita tidak musafir. Ke Rinjani itu bukan kita musafir. Bisa hari semalam. Ya, untuk sempurna dulu, atau kalau junub tadi mandi dulu sempurna, baru pasang. Ya. Jalan. Ya. Waktu zuhur, umpama ini sebelum zuhur kita berangkat. Ya, zuhur belum batal wudu, silahkan sholat. Ya, pakai sepatu full. Ya, asar juga belum batal wudu kita. Kita sholat, belum kita mulai mengusap. Ya, maghrib baru batal wudu. Usai maghrib wudu batal. Ya, di sana kita mulai mengusap. Jadinya kan mulai mengusap dari maghrib. Ya, basuh muka, basuh tangan, kepala usap. Di kaki ya tinggal dibasahi tangan, ya, basahi jari-jari tangan, ya usap sepatu, ya dengan cara digaris itu, ya usap, ya. Selesai sudah, tinggal sholat. Ya. Kapan selesai sehari semalamnya? Ini kan maghrib ya mulai, berarti maghrib, isya, subuh, ya, zuhur, asar, ya sampai asar besok sehari semalamnya. Jadinya sampai asar. Zuhur tadi kan maghrib, isya belum dapat bentuknya, ya tetap untuk dengan wudhu tadi, ya sholat. Ya subuh batal, masih bisa mengusap, karena belum habis hari semalam. Ya masih bisa mengusap. Ya. Zuhur batal, masih bisa mengusap, masih bisa. Ya. Asar batal wudu, bisa mengusap, masih bisa. Batas terakhir. Ya, terakhir. Ya. Maghrib batal, bisa mengusap, tidak bisa, kalau sudah habis hari semalam. Ya, tidak bisa. Jadi buka sepatu, basuh kaki seperti biasa. Setelah basuh kaki seperti biasa, pasang lagi. Pasang lagi sehari semalam. Nah, tapi tadi kan sudah dibuka, sudah habis masanya. Berarti maksudnya kan sudah kita buka. Ya, maghrib kan sudah habis waktunya, sudah habis. Karena asar sudah habis waktunya. Maghrib tidak bisa lagi kita mengusap. Batal wudu waktu maghrib tidak bisa kita lagi mengusap. Ya, buka sepatunya, basuh kaki, sudah sempurna wudu, pasang lagi. Ya, nanti isya batal wudu bisa kita usap karena tadi sudah dipasang setelah sempurna suci. Tapi maghrib tidak bisa dia mengusap karena sudah habis waktu. Ya masuk kaki. Itu modelnya. Ada lagi? Boleh. Mengusapnya apa? Memakai tangan kanan saja atau yang kiri? Tangan kanan, tangan kiri tidak ada masalah. Yang penting seperti tadi itu kan ini jari-jari tangan direnggangkan. Jari tangan direnggangkan. Jangan diletakkan. Kemudian
model seperti itu. Tangan, jadi tangan dibasuh, dibasahi bukan kemudian diusap ini, tapi dilenggarkan. Pinggirnya umpama kita mau. Apa bahasa kita itu? Tidak ada. Bagian depannya saja sudah cukup ya, itu bagian depan. Bagian depan ringan sekali, untuk pengganti membasuh kaki. Tidak kemudian ambil air lalu kita siram siram sepatunya, jangan disiram. Jadi kalau masuk air ya bisa gagal itu. Apalagi? Sudah? Tidak ada lagi? Yang perempuan tidak ada? Kalau tidak ada kita sholat. Kalau tidak ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Gunung kembar di Rapa, di desa Rapa, jadi gunung kembarnya di desa Rapa. Itu di Bima, ada di Bima. Di desanya Ustaz Samsuri Firdaus itu namanya. Ya. Ada gunung kembar di Rapa, di desa Rapa. Pikirannya lain-lain saja. Kita sholat memang tidak ada yang nanya, Jadi karena tidak pernah dipraktikkan ini, karena jarang dipraktikkan. Nah, sepatu, ya yang biasa dipakai sekolah itu belum tentu kuat itu. Ini kan harus bisa dibuktikan. Perjalanan 3 hari 3 malam itu udah sehari semalam minimal. Bagi yang mungkin. Kira-kira sepatu yang biasa dipakai itu bisa enggak? Apalagi tahan dipakai jalan ya 24 jam kali 3. Wah, biasa dipakai sehari semalam pun rusak mungkin. Itu dari kulit, makanya biasanya dari kulit ini. Dari kulit. Karena satu sisi maksudnya dari kulit ini ya untuk melindungi kaki dari rasa dingin. Memang karena dingin rasa tersebut. Nanti kita lanjutkan lagi kalau memang tidak ada yang. Terima kasih. Jadi untuk kajian berikutnya nanti selesai asal. Jadi kita skor untuk melaksanakan sholat asal. Demikian, terima kasih.